Sering dengar kan kalau puasa itu artinya kita harus berhenti gerak? Eits, tunggu dulu, justru sebaliknya loh. Di bahasan singkat kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar tetap aktif dan bugar selama bulan puasa, tentunya berdasarkan rekomendasi dari para ahli kesehatan. Pernah nggak sih ngerasa lemes banget atau kayak nggak ada tenaga pas lagi puasa? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini emang dilema yang umum banget, dan seringnya bikin kita jadi mager alias males gerak. Tapi ternyata nih, solusinya itu bukan dengan bermalas-malasan. Kuncinya adalah mengubah cara kita beraktivitas. Kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya bergerak lebih cerdas, bukan lebih keras. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Gimana sih rencana latihan yang ideal itu? Intinya adalah menemukan keseimbangan yang paling pas buat tubuh kita selama berpuasa. Nah, ini poin yang krusial banget buat dilurusin. Tujuan kita olahraga pas puasa itu buat menjaga kebugaran dan metabolisme tubuh, bukan buat mecahin rekor lari atau angkat beban terberat. Jadi, ekspektasinya perlu kita sesuaikan dulu ya. Jadi, aktivitas kayak apa sih yang cocok? Wah, pilihannya banyak dan gampang banget dilakuin. Mulai dari jalan santai sore-sore, sepedaan keliling komplek, yoga, atau peregangan simpel. Bahkan pekerjaan rumah tangga ringan kayak nyapu juga bisa jadi pilihan yang oke banget. Terus gimana cara kita tahu latihannya pas atau enggak? Gampang banget, ada patokan simpel, namanya tes bicara. Kalau kamu masih bisa ngobrol dengan nyaman pas lagi olahraga, itu artinya intensitasnya pas. Tapi kalau udah ngos-ngosan sampai susah ngomong, itu tandanya terlalu berat. Kurangin dikit ya. Soal durasi, berapa lama sih idealnya? Tenang, nggak perlu sampai berjam-jam. Cukup 20-30 menit aja per sesi. Itu udah lebih dari cukup buat jaga tubuh tetap aktif tanpa bikin energi terkuras habis. Yang paling penting dari semuanya itu konsistensi. Coba deh usahakan buat rutin bergerak antara 3-5 kali seminggu. Ingat, menjaga rutinitas itu jauh lebih penting daripada maksain diri sekali olahraga tapi berat banget. Oke, kita udah tahu apa aja yang bisa dilakuin. Sekarang pertanyaan berikutnya, kapan waktu terbaik buat olahraganya? Nah, kalau lagi puasa, milih waktu itu penting banget. Ada 3 waktu emas nih. Yang paling disarankan itu sekitar 30-60 menit sebelum buka puasa. Kenapa? Biar setelahnya bisa langsung isi ulang cairan dan energi. Pilihan kedua, 2-3 jam setelah buka puasa, pas badan udah dapat energi dari makanan. Pilihan terakhir, bisa juga setelah sahur, tapi ingat, intensitasnya harus ringan banget buat menjaga cadangan air kita seharian. Sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu soal keselamatan. Yuk kita simak beberapa saran medis biar olahraga kita tetap aman dan sehat. Biar nggak dehidrasi, ada rumus praktis yang gampang banget diingat, yaitu aturan 2-4-2. Artinya, 2 gelas pas buka puasa, 4 gelas dicicil sepanjang malam, dan 2 gelas lagi pas sahur. Pas kan? Totalnya jadi 8 gelas, sesuai anjuran. Dan ini yang paling krusial, selalu dengerin sinyal dari tubuh kamu. Kalau tiba-tiba ngerasa pusing, pandangan jadi kabur, keluar keringat dingin, atau napas jadi pendek, please langsung berhenti. Itu bisa jadi tanda dehidrasi atau gula darah anjlok. Jangan pernah dipaksain ya. Tentu aja, olahraga harus didukung sama 2 hal penting lainnya, nutrisi dan istirahat. Pas sahur dan buka, coba deh fokus ke karbohidrat kompleks dan protein, biar energinya tahan lama. Dan pastikan tidur kamu cukup, karena disitulah tubuh kita memperbaiki diri. Nah, ini ada catatan yang super penting. Buat teman-teman yang punya kondisi medis tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi, hukumnya wajib untuk konsultasi dulu sama dokter sebelum memulai rutinitas olahraga apapun saat berpuasa. Keselamatan nomor 1. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, apa sih intisari yang paling penting buat kita pegang? Yuk kita simpulkan filosofi dasarnya. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Olahraga pas puasa itu nggak harus yang berat-berat. Yang jauh lebih penting itu adalah kontinuitasnya, alias kebiasaan untuk terus bergerak. Biar badan nggak kaku dan metabolisme tetap jalan. Jadi, konsistensi itu mengalahkan intensitas. Sebagai penutup, yuk kita ubah info ini jadi aksi nyata. Coba deh pikirin satu hal kecil aja. Apa satu aktivitas ringan yang bakal kamu komitmenin buat dilakuin rutin mulai minggu ini? Ingat, memulai dari yang kecil itu adalah kunci kesuksesan.